Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kompas.com muncul berita Adian Napitupulu mempertanyakan 3,7 triliun pengeluaran pemerintah dipakai untuk menggaji 6.200 jajaran direksi dan komisaris BUMN yang tidak jelas asal-usulnya. Makin kencang aja nih Adian mengkritisi Erick Thohir. Dipertanyakan proses rekrutmennya seperti apa, dan disinyalir itu semuanya berisi titipan-titipan. Yang menarik adalah beberapa pekan atau bulan sebelumnya Adian Napitupulu justru mempertanyakan karena titipan-titipannya tidak diakomodir oleh Erick Thohir. Lucu ya, ketika tidak diakomodir kemudian jadi mempertanyakan keseriusan Menteri BUMN dalam menetapkan orang-orang yang semestinya berada di pucuk pimpinan BUMN dan di komisaris, terutama komisaris ya, karena itu yang paling santer beredar di masyarakat bahwa komisaris itu adalah tempatnya orang-orang pendukung pemerintah, relawan dari tim sukses calon yang terpilih atau dari partai politik pendukung pemerintah, dan ditambah lagi dengan rangkap jabatannya. Selain menjabat di instansi pemerintah juga diberikan kursi komisaris BUMN. Tapi oke lah, terlepas dari alasan Adian mempertanyakan, menyerang kembali Erick Thohir, jadikan momentum saja gitu untuk memang betul-betul membuat BUMN itu menjadi sebuah badan usaha milik negara yang profesional, melakukan sebuah proses usaha yang clear manajemen, terbebas dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga keberadaan BUMN betul-betul bisa dirasakan dampaknya oleh rakyat Indonesia secara keseluruhan. Yang disorot oleh Adian sekarang adalah proses rekrutmennya. Saya sepakat ini, proses rekrutmen itu memang menjadi pintu gerbang bagaimana sebuah manajemen diisi oleh posisi-posisi yang the right man on the right place, bukan dipaksakan, bukan dicocok-cocokkan. Harus diisi oleh orang-orang yang benar-benar profesional tentunya, bukan sebagai bentukan terima kasih, bukan sebagai bentuk bancakan, bagi-bagi kue kekuasaan. Nah, proses rekrutmen ini disorot karena dilakukan secara tertutup. Badan usaha milik negara ini, yang punya negara ini kan secara prinsip adalah rakyat Indonesia. Jadi mestinya rakyat tahu siapa yang mengisi, kenapa dia yang mengisi. Banyak video saya sebelumnya kan juga sudah disampaikan ya, bahwa di era transparansi hari ini sudah tidak perlu lagi banyak hal ditutup-tutupi. Ya mungkin tidak mesti semua dibuka, tapi kan kalau dibuka ke rakyat, maka rakyat nanti bisa ikut mengawasi. Ke rakyat saja langsung lah, nggak usah ke wakil rakyat. Ini para wakilnya juga banyak yang nggak benar. Biar nanti elemen-elemen masyarakat yang kemudian akan melakukan evaluasi dari sudut pandang yang independen, terbebas dari kepentingan-kepentingan politik jangka pendek gitu. Gimana dong caranya menggunakan sistem terbuka? Ya gunakan saja seperti para profesional melakukan rekrutmen, seperti perusahaan-perusahaan swasta melakukan rekrutmen. Kan itu jadi keren. Dibuka lowongan untuk komisaris Pertamina, kualifikasi yang harus dimiliki satu kan, usia sekian sampai sekian, punya pengalaman ini dan ini, pernah menangani ini, kemudian yang standarnya, profil kesehatannya, hasil psikotesnya, hasil uji kompetensi, fit and proper test, kan bisa dibuat begitu, sehingga nanti dihasilkan orang yang menempati sebagai direksi BUMN ataupun komisaris memang betul-betul orang yang tepat berada di sana dengan kemampuan yang tepat. Kita ambil contoh misalkan komisaris. Fungsi komisaris apa? Mengawasi jalannya perusahaan itu, gitu kan. Mengawasi kinerja direksi dalam menjalankan perseroan. Artinya
dia harus punya kemampuan dalam mengawasi. Sederhana kan? Jadi aspeknya apa saja, dia harus punya ketelitian yang tinggi gitu ya. Dia harus punya sudut pandang yang luas. Dia harus paham core bisnisnya apa. Dia mengerti manajemen itu sebagaimana harus dilakukan. Dia punya bahan-bahan referensi dari berbagai perusahaan kelas dunia lain sehingga dia bisa membandingkan ketika melakukan evaluasi itu. Jadi ini jelas bukan posisi hadiah gitu. Komisaris itu kan kalau di perusahaan-perusahaan swasta, ya dia sebagai pemiliknya gitu. Dia yang punya perusahaan itu. Maka jelas kepentingannya pun jauh lebih besar dibandingkan direksi. Karena dia yang punya, dia pasti punya sense of belonging, rasa memiliki yang paling tinggi dibandingkan yang lain. Nah, kalau sekarang posisi komisaris jadi bancakan politik, dipilih orang-orang yang telah berjasa kemarin memenangkan calon terpilih, di sisi mana ada ketepatannya? Kan bisa dicari yang tepat. Iya, proses pencariannya seperti apa, proses rekrutmennya bagaimana, apakah melalui fit and proper test, apakah melalui pengukuran psikologinya. Kan kondisi psikologis ini juga yang akan sangat berpengaruh terhadap kinerja dia. Kemudian jelaskan pula job desk-nya seperti apa, sehingga rakyat tidak lagi ditutupi dengan informasi-informasi seperti ini. Karena rakyat hari ini makin pintar, maka rakyat hari ini bisa mengontrol BUMN dengan lebih baik. Maka bukalah proses-proses yang terjadi di BUMN itu. Kan milik negara. Kalau milik swasta, milik perorangan, ya terserah kan. Tapi toh pada faktanya perusahaan swasta pun, apalagi perusahaan terbuka gitu kan, memang sudah membuka diri untuk diketahui publik, termasuk dalam mencari posisi-posisi itu. Adian Apitupulu jadikan momentum ini untuk terus menyerang Erick Thohir, tentu dengan niat kebaikan ya, bukan niat untuk menjatuhkan, tapi agar BUMN ini betul-betul menjadi perusahaan yang berdampak terhadap kesejahteraan rakyat, bukan menjadi bancakan politik. Dan menjadi pelajaran juga bahwa ke depan sudah ini semua para pejabat politikus jangan lagi menyodorkan nama-nama ke BUMN ya. Udah biarkan saja BUMN mencari orang-orang yang tepat, yang profesional di bidangnya, yang the right man on the right place. Karena hanya itu dasar agar bagaimana sebuah kinerja bisa berjalan dengan lebih efektif dan profesional. Termasuk juga BUMN atau anak perusahaannya yang merugi jangan dipelihara juga ya, demi keberadaan orang-orang yang telah berjasa dipertahankan. Wah, saya kira itu sangat tidak tepat ya. Bubarkan saja, tutup saja kalau memang sudah tidak lagi memberikan keuntungan.